Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat renungan kita pada pagi hari ini, tertulis dalam Mazmur 4, ayat 4. Demikian firman Tuhan. Marahlah, tetapi jangan berbuat dosa, pertimbangkanlah dalam hatimu, di tempat tidurmu, dan berdiamlah. Saudaraku, dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi-situasi yang menimbulkan kemarahan. Terkadang, kemarahan itu muncul karena ketidakadilan yang kita alami, atau mungkin karena sikap atau tindakan orang lain yang melukai perasaan kita. Namun, Alkitab mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan kemarahan, karena jika tidak ditangani dengan bijaksana, kemarahan dapat menghasilkan dosa dan kerusakan yang tak terduga. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa kemarahan itu sendiri bukanlah dosa. Yesus sendiri pernah marah ketika melihat orang-orang memperdagangkan barang di dalam bait Allah. Namun, penting bagi kita untuk mengendalikan kemarahan kita sehingga tidak melampaui batas yang ditentukan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati dan kasih yang tulus. Ketika kemarahan menguasai hati kita cenderung kehilangan kendali atas diri sendiri, dan itu dapat mengakibatkan kata-kata dan tindakan yang menyakitkan orang lain. Rasul Paulus menasihati dalam Efesus 4, ayat 26 dan 27, firman Tuhan berkata, "Janganlah berdosa karena kemarahanmu, janganlah membiarkan matahari terbenam ketika engkau masih marah, dan janganlah memberikan tempat bagi iblis." Saudaraku, sebelum lebih lanjut, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada seorang pria bernama Yohanes, seorang pengikut Kristus yang setia. Suatu hari, di tempat kerjanya, ia mengalami perlakuan yang tidak adil dari atasan yang kasar dan tidak berperi kemanusiaan. Pria itu merasa marah yang begitu besar, ia hampir meledakkan kemarahan di tempat kerja. Namun, Yohanes mengingat ajaran Yesus tentang kerendahan hati dan pengampunan. Daripada memberikan ruang bagi kemarahan untuk mengendalikan dirinya, Yohanes memilih untuk menahan emosinya, dan mengundang Tuhan untuk memperbaiki hatinya. Ia memilih untuk berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus, agar memberinya kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi situasi tersebut. Yohanes memilih untuk mengasihi atasan yang tidak adil dengan sikap yang lembut dan penuh pengertian. Sikap kerendahan hati Yohanes menarik perhatian rekan kerjanya. Mereka terkejut melihat betapa Yohanes tetap tenang dan damai di tengah situasi yang sulit. Mereka bertanya kepadanya, "Bagaimana kau bisa tetap tenang dan tidak marah dalam situasi seperti ini?" Yohanes menjawab dengan penuh kasih, "Sebagai pengikut Kristus, saya belajar untuk mengendalikan kemarahan saya, dan hidup dalam kerendahan hati. Saya percaya, bahwa dengan membiarkan Tuhan memimpin hidup saya dapat menjadi saksi cinta dan pengampunannya."
Saudaraku, ilustrasi ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan mengendalikan kemarahan kita dan hidup dalam kerendahan hati, kita dapat menjadi saksi bagi dunia tentang kuasa pengampunan Tuhan. Kemarahan yang tidak terkendali hanya akan memperburuk situasi dan merugikan kita sendiri. Namun, ketika kita memilih untuk mengasihi, memberi maaf, dan hidup dalam kerendahan hati, kita memperlihatkan karakter Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi, mari kita berhati-hati dengan kemarahan. Biarkan kasih dan kerendahan hati mengatasi emosi negatif kita, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan memberikan kesaksian tentang kuasa dan transformasi Kristus dalam hidup kita. Saudaraku, lepaskan pengampunan dan ucapkan berkat selalu kepada sesuatu yang dapat menimbulkan amarah kita. Keluarga akan menjadi damai, gereja menjadi damai, komunitas menjadi damai, dan bahkan dunia ini akan menjadi damai. Dan hidup kita penuh dan membawa damai. Apakah sekarang Anda sedang terlibat dalam suatu pertengkaran? Adakah pertengkaran yang Anda belum selesaikan sampai saat ini? Lepaskan pengampunan, dan ucapkan berkat kepada orang yang menyakiti ataupun melukai kita. Maka hidup Anda penuh dan membawa damai. Dalam hidup ini, kemarahan adalah emosi yang alami dan bisa muncul dalam berbagai situasi. Namun, kita dipanggil sebagai orang percaya untuk mengendalikan kemarahan tersebut dengan bijaksana. Hati-hati dengan kemarahan berarti mengenali potensi bahayanya, dan memilih untuk mengatasi kemarahan dengan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Saudaraku, ketika kita berhati-hati dengan kemarahan, kita membuka kesempatan untuk memuliakan Allah dengan tindakan dan sikap kita. Kita dapat menjadi saksi yang hidup bagi dunia, menunjukkan karakter Kristus dalam menghadapi tantangan dan perlakuan tidak adil. Melalui kerendahan hati, kita mampu mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus dan memberikan teladan yang baik. Ingatlah bahwa kemarahan yang tidak terkendali hanya akan merugikan diri sendiri dan menghasilkan dosa. Tetapi ketika kita menyerahkan kemarahan kepada Tuhan, dan memilih untuk hidup dalam kerendahan hati, kita akan merasakan kedamaian yang melampaui pemahaman manusia, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi, marilah kita berhati-hati dengan kemarahan. Biarkan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati menjadi panduan dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Dalam menghadapi situasi yang memicu kemarahan, hadirkanlah diri kita sebagai saksi Kristus yang hidup, mengasihi dan memberikan pengharapan bagi mereka yang kita temui. Kiranya, Tuhan memberkati dan memberikan kebijaksanaan, serta kekuatan kepada kita untuk mengendalikan kemarahan, dan hidup dalam kerendahan hati. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami.
Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.